Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Iksan dengan NIM C1C022022. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang kedua mengenai Islam dan Syariah Islam. Masuk pada materi yang pertama yaitu mengenai makna Islam. Dari sisi bahasa, kata Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman yang artinya tunduk dan patuh. Jadi seseorang yang tunduk dan patuh kepada kepala negara secara bahasa bisa dikatakan aslama li rois ad-daulah. Inilah makna generik atau bahasa dari kata Islam. Islam sendiri adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepadanya dengan taat dan berlepas diri dari perbuatan syirik dari pelakunya. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah saja, maka dia adalah seorang muslim. Dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah dan yang lainnya, maka dia adalah seorang musyrik. Dan barang siapa yang tidak berserah diri kepada Allah, maka dia adalah seorang kafir yang sombong. Lanjut, memasuki materi dasar-dasar ajaran Islam. Itu ada 3, akidah, syariah, dan akhlak. Akidah, yang pertama. Secara etimologis, akidah berarti ikatan, sangkutan, keyakinan. Akidah secara teknis juga berarti keyakinan atau iman. Dengan demikian, akidah merupakan asas tempat mendirikan seluruh bangunan atau ajaran Islam dan menjadi sangkutan semua hal dalam Islam. Yang kedua yaitu syariah, yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariat merupakan jalan hidup muslim, ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasulnya baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, al-akhlak, yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluk yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Selanjutnya yaitu mengenai hukum Islam. Hukum Islam secara istilah disebut juga hukum syara' adalah hukum Islam yang hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan, atau pilihan antara dikerjakan atau ditingkatkan para mukallaf. Hukum syara' hanya dapat diambil dari sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Lanjut, masih tentang hukum Islam yaitu mengenai klasifikasi hukum Islam. Itu ada 5 yang diantaranya itu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, wajib. Wajib ini secara singkat didefinisikan jika kita kerjakan sesuatu perbuatan itu akan mendapatkan pahala. Namun, jika kita tinggalkan, itu akan mendapat dosa. Yang kedua, hukum Islam sunnah. Apabila kita kerjakan, ini akan mendapatkan pahala. Apabila kita tinggalkan, tidak akan mendapat dosa. Yang ketiga, haram. Haram jika kita kerjakan akan mendapatkan dosa. Jika kita kerjakan. Namun, jika kita tinggalkan akan mendapatkan pahala. Kebalikannya ya. Yang keempat yaitu makruh. Makruh ini ialah perbuatan yang apabila ditinggalkan akan mendapat pahala dan apabila kita kerjakan itu tidak akan mendapatkan dosa. Yang terakhir, hukum Islam terakhir yaitu mubah. Mubah ini ialah suatu perbuatan yang apabila kita kerjakan tidak mendapat pahala dan bila kita tinggalkan itu tidak mendapat dosa. Mubah ini bisa juga dikatakan sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Lanjut memasuki materi berikutnya, masih mengenai hukum Islam, yaitu sasaran dari hukum Islam. Itu ada 3. Pensucian jiwa, mewujudkan kemaslahatan manusia, dan menegakkan keadilan dalam masyarakat. Yang pertama, yaitu pensucian jiwa. Pensucian jiwa maksudnya agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, mewujudkan kemaslahatan manusia. Ini semua ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah mempunyai manfaat yang hakiki, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. Karena Al-Quran berasal dari Allah yang sangat mengetahui tabiat dan keinginan manusia. Dan As-Sunnah dari Rasul yang mendapat bimbingan langsung dari Allah. Yang ketiga yaitu menegakkan keadilan dalam masyarakat.
Keadilan di sini meliputi segala bidang kehidupan manusia, termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian. Lanjut, yaitu mengenai tujuan syariah Islam. Jadi apa sih tujuan syariah Islam itu? Dari segi bahasa, maqasid syariah berarti maksud dan tujuan adanya hukum Islam, yaitu untuk kebaikan dan kesejahteraan atau maslahah umat manusia di dunia dan di akhirat. Untuk mencapai tujuan ini, ada 5 unsur pokok yang harus dipelihara, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan juga memelihara harta. Baik, adapun kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu Islam adalah sebuah pedoman hidup dan berkehidupan yang dikeluarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa tunggal alam semesta. Agar manusia tunduk, patuh, dan pasrah kepada ketentuannya untuk meraih derajat kehidupan lebih tinggi, yaitu kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Aturan tersebut terdiri dari 3 hal, yaitu akidah, syariah, dan akhlak, yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Umat yang beriman harus menjalankan syariah sebagai bukti keimanannya. Salah satu bagian dari syariah mengatur bagaimana melakukan kegiatan ekonomi, termasuk di dalamnya kewajiban melakukan transaksi ekonomi secara syariah. Seluruh aturan syariah tersebut dapat disarikan menjadi 5 hukum Islam, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Hukum Islam memiliki tujuan untuk dapat menyucikan jiwa, menegakkan keadilan, serta memperoleh kemaslahatan dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta agar selamat di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin. Sekian presentasi materi yang kedua ini mengenai Islam dan syariah Islam. Baik, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.